Christian Chivu memilih untuk membela secara terbuka Jan Sommer dan Luis Henrique, dua sosok yang menjadi catatan negatif dalam malam comeback Inter saat menyingkirkan Pisa. Meski demikian, dengan alasan yang berbeda, posisi keduanya dinilai belum sepenuhnya aman dan masa depan masih harus ditentukan, sebagaimana diulas La Gazzetta dello Sport. Sommer dipastikan akan meninggalkan Inter pada akhir musim, sementara Luis Henrique yang didatangkan pada musim panas lalu dari Marseille dengan nilai 25 juta euro berpotensi pergi lebih cepat, bahkan sudah pada bursa transfer Januari. Nama pertama yang dicatat Inter untuk menggantikan Sommer adalah Guglielmo Vicario. Kiper berusia 29 tahun milik Tottenham tersebut diperkirakan memiliki bandrol sekitar 30 juta euro. Meski demikian, Sommer tetap akan menjadi starter dalam laga Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Untuk sektor sayap, Inter juga tengah berupaya merealisasikan kembalinya Ivan Perisic ke Milano. Pemain asal Kroasia itu disebut sudah memiliki kesepakatan dengan Nerazzurri. Jika klub Belanda tersingkir dari Liga Champions, Inter akan mencoba melakukan manuver serius, tulis La Gazzetta dello Sport. Sementara itu, Luis Henrique berpeluang hengkang pada Januari karena diminati Bournemouth dan Besiktas. Inter menargetkan kesepakatan permanen atau skema pinjaman dengan kewajiban beli dalam kondisi tertentu. Namun kepergian pemain Brazil tersebut hanya akan terjadi jika Inter berhasil mendatangkan Perisic atau pemain sayap lainnya. Situasi di sektor kanan juga dipengaruhi kondisi Denzel Dumfries yang berambisi kembali lebih cepat dari perkiraan. Saat ini, opsi yang dimiliki Chivu adalah Diouf, Darmian, dan Carlos Augusto. Diouf merupakan gelandang yang diadaptasi. Darmian baru bermain total 27 menit sepanjang musim, sementara Carlos Augusto dinilai kesulitan jika dimainkan di sisi kanan. Seluruh skenario ini menjadi bahan pertimbangan serius bagi Inter. Usai kemenangan telak 6-2 atas Pisa, pelatih Inter Christian Chivu memberikan 2 hari libur kepada skuadnya sebagai persiapan menuju laga krusial Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Pertandingan tersebut merupakan laga terakhir fase Liga dan dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 29 Januari. Pusat latihan Appiano Gentile tampak kosong kemarin dan akan kembali sepi hari ini, dengan sesi latihan dijadwalkan baru dimulai kembali pada esok hari. La Gazzetta dello Sport menjelaskan bahwa keputusan Chivu memberikan waktu istirahat selama 48 jam bertujuan untuk mengisi ulang energi tim. Strategi serupa sudah pernah diterapkan musim ini. Menjelang laga tunda tengah pekan melawan Lecce, Chivu juga memberikan 1 hari penuh libur tepat di hari sebelum pertandingan. Hasilnya kala itu positif dengan gol Pio Esposito yang memastikan kemenangan Inter 1-0 di San Siro. Pendekatan serupa diharapkan kembali membawa dampak baik jelang duel penting menghadapi Borussia Dortmund. Federico Di Marco mencatatkan pencapaian istimewa berkat penampilan gemilangnya dalam laga melawan Pisa. Dengan performa tersebut, pemain sayap Inter itu kini mengoleksi 12 keterlibatan gol dari 20 penampilan di semua kompetisi musim ini, sekaligus menetapkan rekor pribadi terbaiknya di Serie A. Catatan itu juga menempatkan Di Marco sebagai bek dengan jumlah partisipasi gol terbanyak di antara seluruh pemain bertahan yang berlaga di 5 Liga Top Eropa musim ini, sebuah pencapaian yang membuatnya berada di posisi teratas dalam kategori tersebut. Selain itu, untuk ketiga kalinya dalam kariernya di kasta tertinggi Italia, Di Marco berhasil mencetak gol sekaligus menyumbangkan assist dalam satu pertandingan. Inter terus bergerak di bursa transfer dengan fokus pada perekrutan pemain muda berpotensi besar. Salah satu nama yang kini masuk radar Nerazzurri adalah Kerim Alajebegovic, penyerang berbakat kelahiran 2007 yang saat ini memperkuat RB Salzburg. Menurut informasi yang dihimpun representasia.ba, talenta asal Bosnia tersebut tidak akan kembali ke Bayer Leverkusen seperti rencana awal. Meski demikian, Alajebegovic tetap berpeluang berganti klub sudah pada bursa transfer Januari. Sejumlah klub Italia disebut tertarik, di antaranya Roma, Lazio, dan Inter. Disebutkan pula bahwa Alajebegovic masih terikat kontrak dengan Salzburg hingga 2029. Namun Bayer Leverkusen memiliki klausul untuk menebus sang pemain kapan saja.
Rencana sebelumnya memang mengarah pada kembalinya Alajebegovic ke Leverkusen pada musim panas, tetapi informasi terbaru mengindikasikan kemungkinan ia justru akan bergabung dengan klub ketiga, bahkan dalam waktu dekat. Milan dikabarkan siap menggelontorkan dana sebesar 20 juta euro untuk merekrut Mario Gila dari Lazio pada musim panas mendatang. Informasi tersebut dimuat Diario AS yang menyebutkan bahwa bek asal Spanyol itu akan memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Lazio. Menurut laporan yang sama, terdapat beberapa tawaran lain di atas meja untuk Mario Gila, meski proposal dari Milan disebut sebagai salah satu yang paling menarik. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Inter juga sempat dikaitkan dengan sang pemain, rumor yang semakin menguat setelah agen Mario Gila, Alejandro Camano, terlihat berkunjung ke markas klub. Dalam dinamika transfer ini, Real Madrid berada pada posisi sebagai pihak yang mengamati dengan penuh perhatian. Klub asal Spanyol tersebut berhak menerima 50% dari nilai penjualan apabila Mario Gila benar-benar dilepas oleh Lazio. Antara besok hingga Selasa, masa depan Branimir Mladic akan segera menemui kejelasan. Bek Hajduk Split tersebut sekitar 10 hari lalu dikabarkan sangat dekat dengan kepindahan ke Inter. Namun situasi kini kembali menjadi sorotan. Menurut laporan Fabrizio Romano, Vali Ramadhani selaku agen baru Mladic saat ini sudah berada di Milano dan siap bertemu dengan pihak Nerazzurri. Inter sendiri disebut telah memiliki kesepakatan ekonomi dengan klub asal Kroasia itu dengan nilai transfer yang disepakati sebesar 5 juta euro. Masih menurut jurnalis tersebut, manajemen Inter dari Viale della Liberazione telah menyampaikan kepada perwakilan pemain kelahiran 2007 itu bahwa mereka tidak berniat mengubah syarat yang sudah disepakati sebelumnya dengan Hajduk Split. Kini, keputusan akhir berada di tangan sang pemain, dengan Inter menyadari bahwa minat dari klub lain juga tidak sedikit. Inter kembali akan berhadapan dengan Borussia Dortmund setelah 6 tahun sejak pertemuan terakhir kedua tim di Liga Champions musim 2019-2020. Pada edisi tersebut, Inter yang saat itu dilatih Antonio Conte meraih kemenangan 2-0 di kandang pada matchday ketiga dengan Lautaro Martinez membuka keunggulan. Namun Borussia Dortmund membalas pada matchday keempat dengan kemenangan 3-2 di kandang sendiri. Dalam laga itu, Lautaro Martinez kembali mencetak gol pembuka untuk Inter. Dalam catatan pertemuan di kompetisi Eropa, Inter pernah menyingkirkan Borussia Dortmund dengan agregat 4-2 pada semifinal Piala Champions 1963-1964, setelah bermain imbang 2-2 di laga tandang dan menang 2-0 di kandang. Selain itu, Inter juga unggul agregat 4-3 atas Dortmund di perempat final Piala UEFA 1993-1994 berkat kemenangan 3-1 di laga tandang meski kalah 1-2 di kandang.